Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, aktuator hidrolik berfungsi merubah energi hidrolik menjadi gaya mekanik. Ini bisa maju, bisa mundur ya, dengan halus gitu. Kita lihat juga kalau dalam konstruksi eskavator itu yang merah itu ada silinder, ada motor, termasuk yang rantai. Kita lihat di dongkrak-dongkrak hidrolik seperti ini. Ini juga aktuator. Kemudian di silinder ada yang single, ada yang double, ada yang double root. Bahkan mungkin yang kita dengar sosro bahu, ini silinder yang besar sekali. Mari kita ikutin penjelasannya. Lihat di sini ada ilustrasi dari sebuah ekskavator. Di sini banyak sekali bagian-bagian daripada equipment hidrolik. Kita lihat dari atas. Di sini juga ada hidrolik berwarna merah untuk bucket silinder. Kemudian di sisi atas ini ada untuk boom silinder. Di bawah lagi ini ada arm silinder atau lengan silinder. Nah, di sebelahnya di sini ada remote control atau unit penggerak. Kemudian kita ke belakang, ini ada aktuator juga untuk gerak putar mix. Ini ada hidrolik motor yang berfungsi untuk memutar ekskavator. Kemudian kembali lagi ke sebelah kanan, ini ada hidrolik tank atau tangki oli ya. Ini yang di dalamnya juga banyak macam-macam. Nah, kemudian di sisi transmisi roda, di sini ada rotary transmisi. Nah, kalau saya lihat rotary transmisi ini juga kaitannya nanti dengan gerakan mix, jadi gerakan campuran antara gerak putar tapi tidak terlalu full. Kemudian kembali lagi ke bawah, menuju ke bawah, ini di dalam roda rantai itu juga ada untuk aktuator traveling ya, atau travel drift, itu untuk hidrolik motor. Jadi kalau kita lihat dalam satu ekskavator ini sangat banyak ya, ada fungsi aktuator linear, aktuator rotari, juga ada aktuator mix linear dan rotari. Kita lihat aktuator untuk pergerakan linear atau gerak lurus, itu sebagai contohnya adalah silinder hidrolik. Ini bermacam-macam bentuknya. Nah, kemudian di samping gerak linear ada aktuator gerak putar atau rotary aktuator. Nah, ini contohnya adalah hidromotor. Kita akan bahas lebih detail tentang hidromotor nanti. Di sini bermacam-macam, ada kait putaran rendah, putaran tinggi, dan lain-lain. Dan yang satu lagi adalah aktuator gerak campuran atau mix rotary silinder. Jadi ini antara gerak lurus dan gerak putar. Jadi itulah kira-kira aktuator yang terpakai dalam hidrolik. Kemudian kita lihat fungsi atau cara kerja sebuah aktuator linear, yaitu di dalam sistem hidrolik. Di dalam sistem hidrolik ini ada tabung hidrolik silinder, ada piston silinder, ada root silinder, ada root end silinder atau clevis. Nah, jadi di sini ada perbedaan. Untuk area ini kita sebut dengan A1 karena luas penampangnya lebih besar, sedangkan di area di belakang sini itu kita sebut dengan A2 karena luas areanya dikurangi luasan piston root ini. Nah, ini cara kerjanya gini. Nah, itu untuk posisi maju. Kemudian bagaimana kalau kita posisi mundur? Nah, kita lihat di A2 dan A1. Kalau kita lihat dari perbandingan ini, luas penampang kira-kira
pergerakan yang lebih cepat, posisi arah mana gitu. Jadi kalau pergerakan maju itu tekanan kali luas ini itu adalah tenaga, dan di dalam tekanan di sini ada unsur fluida yang mengalir. Dengan fluida yang sama, maka aliran di sini masuknya lebih lama, sehingga percepatan pada saat keluar itu silinder lebih lama dibandingkan pada saat posisi silinder retract atau mundur. Nah, ini lebih cepat karena dengan volume yang sama, itu isi atau volume dari tabung ini berkurang karena dikurangi oleh root ini, sehingga kecepatan pada saat mundur itu akan lebih cepat. Kita lihat dalam sebuah aplikasi, nah itu silinder maju itu akan lebih lambat dibandingkan ketika dia mundur. Itu, jadi kita lihat contohnya. Nah, ini mundur dia lebih cepat. Nah, itulah kira-kira hidrolik silinder. Aktuator gerak linear itu pada dasarnya juga bermacam-macam. Itu ada yang variabel, ada yang tidak variabel, atau ada yang menggunakan cushioning dan ada yang tidak menggunakan cushioning. Ada single acting, ada double acting, dan lain-lain. Nah, kita lihat sebagai contoh untuk aktuator linear. Ini hidrolik silinder aplikasi untuk kendaraan-kendaraan peralatan berat. Ini biasanya seperti ini. Nah, ini biasanya terpasang-pasang di ekskavator gitu, atau di kren-kren dan lain-lain. Kemudian ada juga ekskavator yang berfungsi sebagai hidrolik jack. Mohon maaf, bukan ekskavator tapi aktuator. Seperti ini. Nah, ini paling banyak digunakan untuk single action. Single action ini untuk hidrolik jack. Kemudian ada aktuator double action. Ini adalah sebuah hidrolik silinder yang sudah besar. Nah, desainnya sendiri juga berbeda. Nah, di sini ada pinion dan lain-lain. Kemudian ada aktuator yang berfungsi sebagai untuk hidrolik press misalkan, atau mesin-mesin press, mesin tekuk dan lain-lain. Ini harus fix gitu ya. Dia tidak boleh ada pergerakan sudut gitu ya, sudut pergerakan daripada ketika maju linear. Kemudian juga ada aktuator untuk aplikasi khusus. Kita lihat di sini sebuah aktuator pendek. Di sini dengan extension rod yang sangat panjang. Ini biasa dipakai untuk mandril yang bisa digunakan untuk fungsi expand maupun fungsi collapse. Di fungsi mengembang atau fungsi menutup, itu untuk mandril. Nah, kemudian ada juga aktuator yang sangat besar dipakai untuk industri berat, yaitu sebagai raw force. Nah, ini sangat besar sekali. Jadi diameter di dalam aktuator ini bisa sampai 1500 mm gitu ya. Nah, beban yang gaya yang ditimbulkan di sini sangat besar lagi. Nah, ini biasanya untuk melakukan pengepresan baja-baja gitu, terutama dipakai untuk di industri baja. Ini semua tadi masuk dalam kategori aktuator atau silinder gerakan linear. Kemudian ada juga aplikasi khusus. Sebuah silinder ini akan besar sekali. Ini kalau untuk melakukan molding atau melakukan pengepresan baja-baja yang atau slab-slab yang tebal sekali. Nah, ini udah besar sekali ini. Gaya ini udah tinggi sekali gitu. Ini aktuator sini. Kemudian kita lihat desain daripada aktuator. Secara prinsip itu ada cup tabung, ada tutup belakang dan tutup depan. Nah, di dalam tutup depan ini nanti ada lock nut, kemudian nanti akan terpasang seal untuk root seal, wiper seal dan lain-lain. Nah, kemudian di dalamnya itu ada piston. Ada piston. Kemudian di sini ada step, yaitu biasanya dipakai untuk peredam atau cushioning. Dan di sini ada piston rod, ada shaft rod. Ya. Desainnya seperti ini. Jadi
Di sini seal-sealnya juga nanti bervariasi. Nah, kemudian kita lihat yang lain lagi, sebuah silinder hidrolik dengan sistem cushioning. Nah, itu simbolnya kalau di dalam ISO simbol itu ada panahnya nih, ada gambar anak panah. Ini menunjukkan bahwa silinder itu pada end stroke, langkah akhir biasanya dilakukan peredaman seperti ini. Ini sebuah cover silinder. Ini masuk fluidanya ke sini. Nah, ketika ini mau maju, dorong ini masuknya lewat sini. Nah, lewat sini ini, kemudian ini reduksi flow-nya sehingga masuk sini dan dorong permukaan piston ini. Nah, yang di bawah itu karena ini fungsi check valve, dia akan mengalir juga sehingga masuk. Jadi flow aliran yang masuk ke sini itu pada saat keluar itu tidak mengalami peredaman, sedangkan pada saat kembali, nah, ketika ini mundur, ini nggak bisa masuk, nggak bisa. Satu-satunya jalan untuk mundur aliran fluidnya hanya melalui ini, katup nomor 7 ini. Inilah fungsi sebagai peredam. Jadi di sini aliran sudah terblocking oleh cushioning ini sehingga mengalir dan melalui peredam. Nah, ini sehingga pada saat posisi akhir itu pergerakannya bisa smooth atau halus. Nah, ini sistem cushioning dalam sebuah hidrolik silinder. Baik, terima kasih telah menonton video. Silahkan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.